Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Eka Hermawan dengan nomor pokok mahasiswa 41224231206112, program studi akuntansi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan selama 3 bulan. Topik dari hasil kegiatan yang saya ambil sebagai laporan magang adalah terkait dengan prosedur audit atas persediaan pada kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Adapun pembahasan yang akan disampaikan terdiri dari 6 poin, diantaranya yang pertama latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga aktivitas magang, yang keempat pembahasan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir yaitu refleksi diri. Sebelum pada pembahasan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang pertama orang tua yang telah memberikan doa, biaya, dan dukungan. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SE, MM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Winaya Mukti. Ibu Kartika Pratiwi Putri, SE, MAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Ibu Febriani Damayanti, SE, AK, MAK, CA, Cert, IP, selaku dosen pembimbing. Kepada Bapak Dr. Sabar, SE, MAK, AK, CA, CFI, CPA, ASEAN CPA, selaku Managing Partner Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan beserta jajarannya. Kepada Bapak Zakiuddin Abdul Malik Al-Faruq, SEMAK, selaku Supervisor Lapangan. Kepada staf dan pegawai Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan. Selanjutnya rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan magang ini. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang. Di sini akan dijelaskan bahwa alasan saya mengambil topik terkait dengan prosedur audit atas persediaan pada kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Tentunya dalam sistem akuntansi, laporan keuangan merupakan output yang memberikan informasi dengan menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan selama periode tahun berjalan. Nah, laporan keuangan pada umumnya terdiri dari 5 jenis laporan yang saling berkaitan. Kelima jenis laporan keuangan tersebut diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, tentunya tujuan umum dari laporan keuangan yaitu tidak lain dan tidak bukan sebagai media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh manajemen kepada para pemangku kepentingan atau sering kita sebut sebagai stakeholder, baik pihak internal maupun pihak eksternal yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, untuk mengambil keputusan ekonomi yang bijak, tentunya para pemangku kepentingan atau stakeholder ini memerlukan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya dalam rangka pertanggungjawaban manajemen. Nah, di sini saya mengambil kutipan dari Budiah tahun 2024, yaitu laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya adalah laporan yang sebaiknya telah diaudit oleh auditor independen atau akuntan publik. Auditor independen merupakan seorang yang dapat memberikan opini audit atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Seorang auditor akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang telah disajikan berdasarkan bukti-bukti yang relevan dan berdasarkan fakta. Nah, tentunya setiap akun yang terdapat dalam laporan keuangan harus dilaksanakan prosedur audit. Karena untuk meyakinkan bahwa nominal angka tersebut sudah disajikan dan dicatat secara andal dan wajar. Salah satunya yaitu akun persediaan. Nah, persediaan di sini berperan penting terhadap kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam pembelian, penjualan, dan persediaan akhir akan mempunyai dampak terhadap laporan posisi keuangan,
dan perhitungan laporan laba rugi. Jika terjadi kesalahan persediaan akhir dihitung terlalu rendah, akan berdampak dalam laporan posisi keuangan, yaitu jumlah persediaan aset lancar, total aset, saldo laba akan menjadi terlalu rendah, dan modal kerja neto serta rasio lancar akan menjadi lebih rendah dari seharusnya. Di sini dikutip dari Kartika Hadi pada tahun 2023. Tentunya audit atas persediaan penting dalam menentukan apakah persediaan suatu entitas kekurangan atau surplus. Keakuratan pencatatan persediaan mempengaruhi terhadap laporan keuangan untuk perencanaan bisnis dan evaluasi kinerja bisnis, sehingga dinilai sangat penting untuk suatu perusahaan. Atas latar belakang tersebut, maka penulis mengambil topik dalam laporan magang yang berjudul Prosedur Audit Atas Persediaan pada Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan. Pembahasan yang kedua adalah mengenai profil perusahaan. Di sini akan menguraikan profil perusahaan dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan secara lebih spesifik, dari mulai pendirian, lisensi, visi misi, dan yang terakhir struktur organisasi. Nah, di sini Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan didirikan berdasarkan Akta Notaris Dewi Sri Yuniarti SH MKN nomor 23 tanggal 26 September 2012 dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1038-KM01-2012 tanggal 15 Oktober tahun 2012. Nah, adapun maksud dan tujuan didirikannya Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan adalah untuk memberikan jasa di bidang audit, akuntansi, perpajakan, dan manajemen, serta pelatihan. Nah, berbagai layanan di bidang audit, perpajakan, dan konsultasi manajemen telah diberikan kepada sejumlah besar perusahaan swasta nasional dan asing, BUMD dan BUMN, serta koperasi dengan berbagai bidang usaha, antara lain perusahaan manufaktur, otomotif, perbankan, asuransi, dana pensiun, rumah sakit, yayasan pendidikan, badan layanan umum atau daerah, perusahaan daerah air minum, perusahaan retail, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, adapun lisensi yang telah dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan, diantaranya ada lisensi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dari Otoritas Jasa Keuangan Sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, Sektor Syariah, Sektor Lembaga Keuangan Non-Bank atau NBFI. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Adapun visi dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan yaitu menjadi salah satu kantor akuntan publik yang memiliki reputasi tinggi, berintegritas tinggi, profesional, independen, dan dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi para pengguna atau stakeholder. Adapun misinya yaitu ada 3. Yang pertama, memberikan jasa audit yang bermutu sesuai dengan standar audit dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, sehingga memberikan manfaat dan meningkatkan nilai tambah bagi pengguna jasa atau stakeholder. Nah, yang kedua, menjadi kantor akuntan publik yang berintegritas, independensi, kompeten, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam memberikan jasa profesional. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menjalin kemitraan dengan universitas melalui program peningkatan kompetensi dan magang mahasiswa. Nah, di sini yang terakhir yaitu struktur organisasi dari Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan. Nah, yang pertama itu ada managing partner. Managing partner merupakan bagian dari partner yang ditetapkan sebagai pimpinan di Kantor Akuntan Publik dengan memiliki peran sebagai pengawas secara langsung maupun secara tidak langsung dari seluruh partner dan bertanggung jawab penuh atas semua pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Akuntan Publik yang dijabat oleh Bapak Dr. Sabar SEMAK
AK, CA, CFI, CPA, ASEAN CPA. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada partner. Nah, di sini ada 5 partner. Yang pertama itu ada Bapak Dr. R. Sudarno MM, AK, CA, CPA, ASEAN CPA. Nah, yang kedua ada Bapak TDS MM, AK, CA, CFI, CPA, BKP. Nah, yang ketiga ada Bapak Predi SE, AK, CA, CPA, BKP. Nah, yang keempat ada Bapak Darwansyah SE, MAK, CA, CFI, CPA, ASEAN CPA. Dan yang terakhir ada Bapak Bambang Eka Permana SE, CPA, ASEAN CPA. Nah, di sini partner memiliki kedudukan yang sama dengan managing partner di dalam struktur dan juga memiliki tugas yang sama dengan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di kantor akuntan publik. Nah, terus di bawahnya lagi ada profesional auditor. Itu bertugas untuk melaksanakan kegiatan audit yang bertanggung jawab mengarahkan dan mereview atas kewajaran laporan keuangan dari klien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu ada profesional admin. Dalam hal ini bertugas sebagai pengelola administrasi dalam kantor akuntan publik, termasuk mengelola dokumen, melayani pelanggan, dan memastikan sarana kantor telah tersedia. Pembahasan yang ketiga adalah aktivitas magang. Di sini akan menjelaskan seluruh aktivitas yang dilakukan selama kegiatan magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Nah, di sini aktivitas magang untuk tempat magang sendiri yaitu di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan yang beralamatkan di Jalan Saturnus Utara, nomor 4A Margahayu Raya, Bandung 40286. Di penempatan sebagai junior auditor. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dari bulan November 2024 sampai dengan bulan Januari 2025 atau selama 20 satuan kredit semester SKS perkuliahan. Kegiatan magang dilaksanakan dalam 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu operasional 8 jam dari jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, adapun jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan yaitu yang pertama melaksanakan audit tes dokumen. Tes dokumen merupakan tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung terjadinya transaksi yang dicatat oleh perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Nah, yang kedua itu mengerjakan kertas kerja pemeriksaan. Yang ketiga itu melaksanakan stock of name dan cash of name. Nah, di akhir tahun sampai dengan awal tahun baru saya melaksanakan kegiatan stock of name dan cash of name. Kegiatan stock of name dan cash of name dilakukan untuk mengetahui secara pasti dan benar mengenai persediaan dan kas yang dicatat oleh bagian akuntansi dengan bagian yang bersangkutan apakah telah cocok atau ada yang berbeda. Nah, selanjutnya itu membuat template draft laporan auditor independen. Nah, laporan auditor independen itu merupakan laporan hasil dari pelaksanaan kegiatan audit atas laporan keuangan klien yang bersangkutan dengan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan tersebut. Nah, yang kelima yaitu meeting bersama manajer dan tim, itu melakukan pertemuan bersama manajer dan tim untuk membahas hal-hal yang masih perlu diselesaikan serta melakukan perundingan terkait dengan temuan-temuan dalam kegiatan audit. Yang terakhir yaitu membuat order current file. Nah, di sini saya membuat order current file beberapa klien dari kantor akuntan publik Sabar dan Rekan yang digunakan untuk melaksanakan pengarsipan dokumen klien. Yang keempat adalah pembahasan. Di sini akan membahas mengenai prosedur audit atas persediaan yang dilakukan pada kantor akuntan publik Sabar dan Rekan.
Di sini dokumen audit atas persediaan yang harus disiapkan. Yang pertama itu daftar persediaan, dari mulai barang yang tersedia, harga jual, dan nilai dari total persediaan. Kedua, buku besar, seluruh pencatatan transaksi keuangan klien dari mulai jurnal dan tipe transaksi. Yang ketiga, ada neraca lajur, daftar yang berisikan saldo akhir dari masing-masing akun pada buku besar. Nah, yang keempat yaitu laporan keuangan, informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas dari klien. Nah, yang kelima ada kebijakan dan prosedur perusahaan yang berisikan informasi terkait dengan standar operasional prosedur klien. Yang terakhir ada dokumen pendukung lainnya, dapat berupa faktur, bukti transfer, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, di sini lanjut ke prosedur audit atas persediaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik Sabar dan rekan. Di sini ada 9 tahapan pemeriksaan, di mana yang pertama yaitu dapatkan daftar persediaan barang dagangan dan minta penjelasan ada tidaknya perjanjian terkait dengan persediaan, seperti persediaan yang dijadikan jaminan kredit, persediaan konsinyasi, dan lain-lain. Adapun audit objektif atas pemeriksaan tersebut, yang pertama adalah right and obligation, yang kedua presentation and disclosure. Selanjutnya yang kedua yaitu periksa unit price dari bahan baku, raw material, barang dalam proses, work in process, barang jadi finished good, dan perlengkapan supplies. Audit objektifnya yaitu valuation and allocation. Yang ketiga yaitu lakukan stock of name dengan memeriksa jumlah persediaan dan spesifikasinya. Jika terdapat selisih dan ketidaksesuaian, minta penjelasan dari pihak manajemen perusahaan klien. Audit objektifnya yaitu eksistensi, occurrence, and completeness. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Audit objektifnya sama seperti di nomor 3 yaitu eksistensi, occurrence, and completeness. Nah, yang kelima, periksa cukup tidaknya allowance for slow moving atau barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Adapun tujuan audit objektifnya yaitu valuation and allocation. Yang keenam yaitu periksa pisah batas atau cut off penjualan dan pisah batas cut off pembelian. Tujuan audit objektifnya yaitu eksistensi, occurrence, and completeness. Nah, yang ketujuh, lakukan costing test dengan menghitung ulang harga pokok penjualan dengan menggunakan metode rata-rata untuk setiap jenis produk dan pastikan bahwa semua informasi yang terkait dengan penilaian persediaan telah diungkapkan dengan memadai pada laporan keuangan. Adapun tujuan audit objektifnya yaitu yang pertama valuation and allocation, yang kedua yaitu presentation and disclosure. Yang kedelapan, lakukan pengecekan silang antara saldo persediaan dengan saldo persediaan yang ada pada perhitungan beban pokok penjualan. Adapun tujuan audit objektifnya yaitu valuation and allocation. Nah, yang terakhir, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Nah, di sini ada beberapa tujuan audit objektif atas pemeriksaan audit persediaan. Yang pertama itu completeness, bertujuan untuk mengetahui apakah semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Yang kedua eksistensi and occurrence, bertujuan untuk mengetahui apakah semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada saat tanggal neraca. Yang ketiga ada presentation and disclosure, ditujukan untuk mengetahui apakah semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. Yang keempat, right and obligation, terkait dengan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir ada valuation and allocation, yang bertujuan untuk mengetahui apakah persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten oleh perusahaan atau klien.
Yang kelima adalah kesimpulan. Di sini akan menjelaskan hasil analisis serta tinjauan terhadap topik atas prosedur yang dilaksanakan pada kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kegiatan magang berlangsung di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan, penulis memperoleh pemahaman mengenai prosedur audit atas persediaan. Proses audit atas persediaan dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Proses audit atas persediaan bertujuan untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang disajikan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Selanjutnya yaitu seorang auditor menganalisis apakah nilai persediaan telah mencerminkan kondisi secara wajar dan apakah terdapat indikasi kerugian akibat penurunan nilai. Selain itu, auditor memastikan pengungkapan terkait persediaan di laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor juga melakukan pengamatan langsung terhadap persediaan klien untuk memastikan keberadaan fisik, kondisi, dan jumlah persediaan. Dalam hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko salah saji yang material terkait keberadaan serta kelengkapan atas persediaan tersebut. Secara garis besar, kantor akuntan publik Sabar dan Rekan mampu membantu klien dalam memenuhi kewajiban akuntansi dan pelaporan perusahaan yang diaudit. Kantor akuntan publik Sabar dan Rekan menjalankan secara konsisten dalam memberikan jasa audit sesuai dengan standar yang berlaku. Selama kegiatan magang berlangsung, saya sebagai penulis secara langsung melihat bagaimana kantor akuntan publik Sabar dan Rekan menerapkan prinsip independensi dan profesionalisme. Yang terakhir yaitu refleksi diri. Dalam refleksi diri di sini berisikan itu akan memberikan penjabaran tentang proses introspeksi dan evaluasi terhadap diri penulis, yaitu saya selama praktik magang dan secara berkelanjutan. Di sini tentunya salah satu tantangan yang penulis hadapi adalah dalam mengelola waktu dengan baik di tengah waktu yang sangat padat. Pada awalnya penulis merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan secara efisien, terutama ketika harus mempelajari suatu hal yang baru dengan cepat. Akan tetapi dengan berproses melalui bimbingan dan pengalaman secara langsung, membuat penulis dapat beradaptasi dan meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Dalam hal ini juga secara tidak langsung telah mengasah dan mengembangkan soft skill serta hard skill dari penulis. Saya untuk soft skill menjadi lebih terbiasa dalam memecahkan masalah, mengasah mental, dan yang paling penting adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru setelah berinteraksi dengan rekan kerja. Nah, sedangkan untuk hard skillnya yaitu berhasil mengembangkan keterampilan dengan menggunakan software penunjang proses audit yaitu Microsoft Excel. Penulis dapat mempelajari sistem software pada Microsoft Excel untuk menginput data pada kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya, penulis berharap dapat terus mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill yang telah penulis pelajari selama kegiatan magang berlangsung, serta menerapkan pelajaran berharga ini dalam perjalanan karir penulis di bidang akuntansi, terutamanya dalam hal auditing. Magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan memberikan gambaran yang nyata tentang dunia profesional dan tantangan kedepannya yang akan penulis hadapi di masa yang akan datang. Dengan pengalaman ini, saya selaku penulis akan lebih mempersiapkan untuk menghadapi dunia kerja dengan lebih baik. Di sini ada beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika kegiatan magang berlangsung. Nah, di sini yang pertama dokumentasi ruangan kerja selama magang di kantor akuntan publik Sabar dan Rekan. Yang kedua yaitu ketika melaksanakan audit lapangan ke klien secara langsung.
Nah, yang ketiga, ketika bimbingan laporan magang. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.